Film tentang perampokan. Mungkin lu pikir, bosen banget sama tema mainstream kayak gini. Soalnya banyak banget. Italian Job, Fast Furious, Ocean Eleven, Now You See Me. Tapi yang ini isinya agak lain. Seolah-olah sutradaranya itu cuma pengen ngacak-ngacak kota aja gitu. Kejar-kejaran, bedil-bedilan. Dan ya karena sutradaranya adalah memang Mamang Michael Bay yang dikenal fetis sama ledakan-ledakan. Gua kagak kaget juga sih. Judulnya Ambulance, film keluaran tahun 2022. Dibintangin sama Jack Gyllenhaal dan Yahya Abdul Mateen II. Dan yang paling penting ada Neneng Eiza Gonzalez. Kenapa ya film tuh tiap ada Eiza adem gitu. Anteng gue nontonnya kalau ada dia. Oke, kita masuk ke cerita. Secara garis besarnya, ini film tentang dua orang saudara angkat bernama Will dan Denny. Ngerampok bank, kemudian di tengah perampokan, Will nembak polisi muda. Dan polisi itu harus dibawa ke rumah sakit. Datanglah para medis bernama Cam Thompson pakai ambulan buat bawa polisi tadi. Pas mau nganter polisi ke rumah sakit, ambulannya dicegat sama Will dan Denny. Yang pada akhirnya Cam dijadiin sandera supaya Will sama Denny bisa kabur. Intinya mah itu, biasa aja. Sekilas nggak ada yang gimana-gimana, tapi gue demennya sama nih film adalah bagaimana Mamang Michael Bay membuat ini film jadi multi POV. Jadi ada POV dari sisi Will sama Denny sebagai tim perampok, ada POV dari Cam selaku para medis, terus juga nanti ada POV dari para polisi. Polisi juga di sini ada dua tim, ada polisi biasa sama polisi SIS. SIS itu kepanjangannya gue lupa, tapi Special Investigation Section gitu kalau nggak salah ya. Terus juga ada POV dari gembong penjahat yang lebih gede dari si Denny sama Will ini. Hal menarik lainnya adalah perkembangan hubungan antara Cam, si para medis tadi, dengan Will. Juga hubungan antara Will dan Denny, yang di akhir nanti ada bagian yang menurut gue sedih, Cam. Sedih banget. Dan gue cukup nggak nyangka gitu. By the way, sebenarnya film ini versi remake dari film Denmark berjudul sama di keluaran tahun 2005 kalau nggak salah ya. Bedanya, kalau versi orinya, dua saudara ini ngerampok demi pengobatan ibunya. Dan mereka saudara kandung. Terus pasien yang kebawa di ambulansnya adalah pasien sakit jantung. Sementara kalau di ambulans tahun 2022 ini, Will sama Denny ceritanya adalah saudara angkat. Nah, karena Will diadopsi sama bokapnya pas Denny masih kecil. Mungkin umur-umuran SD kali ya. Bokapnya Denny ini menurut film ini adalah penjahat legendaris. Cuma seingat gue sih kagak dibahas ya. Maksudnya nggak dibahas kenapa si bokapnya Denny ini disebut sebagai penjahat legendaris. Tahu gue nggak dibahas lebih lanjut, cuman sekilas doang aja gitu. Nah, ironisnya, walaupun mereka tumbuh dibesarkan oleh ayah yang sama, Will itu tumbuh jadi tentara, sementara Denny keplak-ketiplak ngikutin jejak bokapnya. Jadi nggak punya moral kompas gitu, isi kepalanya cuma kriminal. Dan kalau lu nanya apa menariknya film ini, bedanya apa kayak sama film-film perampokan lain? Bedanya, ini film mutlak blow on aja sih. Blow on ya, lu bayangin aja kalau film-film lain yang serupa yang tentang perampokan itu tuh mereka kan biasa pamer taktik, ngumpulin orang-orang yang bisa dibilang top lah di bidangnya, IT terbaik, ahli ledak terbaik yang pernah ngeledakin gedung pencakar langit di Dubai misalnya, ahli kunci terbaik yang pernah ngebongkar Louvre cuman pakai batang korek, driver bekas NASCAR atau apalah. Nah, ini film mah supir tim rampoknya aja salah pintu penjemputan, temennya sendiri ditabrak sampai kakinya pengkor. Dan disalahin pula gegara pakai sendal. Kemudian nggak ada tim IT-ITan, ahli kunci juga nggak ada. Kayak tim jalanan aja gitu dikumpulin kayak, "Bang, lu mau ngerampok nggak? Ikut gua." "Mau bang." "Ayo ikut dah." Udah gitu. Terus ada satu scene kocak. Gue minor spoiler sedikit nih ya. Sedikit doang. Kalau lu mau skip, silakan skip 20 detik ke depan. Jadi ada scene di mana salah satu polisi nanya nama lengkap teller bank cewek yang nama depannya adalah Kim. Oke lah, namanya Kim. Muka oriental. Simple nih, cewek orang Korea ya kan. Terus dijawab sama Denny, nama lengkapnya Kim Park. Kim Park, Kem. Gini ya cubluk, nggak semua orang Korea marganya Kim ya Pak Hok. Apalagi itu cewek Korea, mungkin udah lama tinggal di Amerika. Bisa jadi bokapnya kawin sama cewek Amerika ya kan. Orang akhirnya dikasih tahu nama lengkapnya Kim Daniels. Jauh banget dari Kim Park. Dari sisi polisi, ada juga kocaknya. Ada satu scene di mana kapten polisi narik mundur pasukannya gara-gara anjing peliharaannya kebawa di salah satu mobil polisi yang dipakai buat ngejar tim perampok. Maksud gue ya udah sih ya, pengejaran mah lanjutin aja. Yang disuruh mundur cuma mobil yang bawa anjingnya dia. Lah ini satu kompi ditarik semua. Gitu gak sih? Apa ada alasan lain tim polisi disuruh mundur semua? Kalau lu nggak bagian ini coba lu komen ya.
Nah, gabungan semua hal itu tadi bikin gue jadi mikir. Yang awalnya gue kira ini film bakal jadi film perampokan kayak Italian Job atau Now You See Me, yang pakai otak, yang pakai trik dan segala macamnya. Gue jadi mikir lagi, ini film punya identitasnya sendiri, Kem. Perampokan yang isinya orang-orang serem, yang kita pikir awalnya bakal epic dan profesional banget, ternyata, ya, tapi biar bagaimanapun, tetap kejar-kejarannya oke lah. Dan ketika gue bilang blow on, ya nggak murni cuman ke blow onan doang sih isinya. Denny tetap berkali-kali nunjukin kecerdasannya dalam ngakalin polisi. Misalnya nih, kayak pas dia lagi mancing helikopter. Jadi ada satu scene di mana si Denny ini mancing helikopter itu terbang ke satu sungai yang agak cetek. Dan mau nggak mau kan, namanya juga sungai ya, ada banyak jembatan, si helikopternya itu mau nggak mau terbangnya agak rendah gitu. Nah, ketika si helikopternya ini terbang agak rendah, Denny kan jadi bisa nembak itu helikopter. Ada trik-trik lain juga, kayak misalnya nanti kan ada satu tim penjahat yang lebih gede, nanti lu cek sendiri ya. Di mana si tim penjahat ini ngebantuin Denny untuk bikin decoy, bikin pancingan. Kemudian ada juga hal epic lainnya, apa ya? Oh, ada nih gokil nih, momen pas si Cam Thompson ini, para medis dari EMT ini harus mengoperasi di dalam ambulans. Hanya bermodalkan video call ke dokter bedah. Jai Gurinjai. Dan operasi ini tuh dilakukan di dalam ambulan yang lagi ngebut ya, perlu gue garis bawahi. Lagi kejar-kejaran sama polisi. Kemudian, oh ya, dan si Cam ini, gue juga perlu ingetin, dia tuh bukan dokter, dia EMT. EMT itu kependekan dari Emergency Medical Team. Ini koreksi ya kalau gue salah ya, tapi EMT itu nggak harus dokter. Bisa jadi apoteker, bisa jadi suster, jadi nggak selalu dokter. Dan dalam hal Cam Thompson ini, dilihat dari kekhawatiran dan ke-insecuritasannya dia, kemungkinan besar sih dia bukan dia tenaga medis tapi non-dokter ya. Jadi ya wih banget lah. Dan lagi-lagi spoiler dikit, lu bisa skip 10, 15, 30 detik ke depan kalau nggak mau kena spoiler. Nantinya hubungan emosional antara Cam dan Will ini berkembang jadi Stockholm Syndrome. Ya, lu cari sendiri juga ya nanti Stockholm Syndrome itu gimana. Yang menurut gua, ini tuh memberikan ending yang menarik banget, Cam. Dapet banget lah chemistry-nya. Oh ya, di ending juga nanti ada kejadian yang bikin lu agak ngangkat alis dan bikin lu mikir kayak, ini si Denny kok jadi begini ya? Gitu. Kayak, lah kok Denny? Gitu. Pokoknya, lu bakal bingung sendiri. Lu bakal dibikin bingung sama perasaan lu sendiri. Jadi di sini ya Mamang Michael Bay gua acungin jempol. Selain lu demen bikin ledak-ledakan, ternyata di sini lu juga mainin perasaan penontonnya. Kalau lu lihat dari modal untuk bikin film sama keuntungan yang diraup, itu sebenarnya terhitungnya rugi, Cam. Karena gua agak lupa ya, dia tuh modalnya kalau nggak salah di 520 berapa dia modalnya tuh di 500 miliaran rupiah dan untungnya itu cuma 520 miliar. Yang sebenarnya kalau dalam industri film minimal kalau mau BIP, kalau mau break-even point itu setidaknya adalah harus 2 kali sampai 2,5 kali lipat dari modalnya, dari modal pembuatan si film itu sendiri. Jadi harusnya modalnya tadi sekitar 500 miliar, ya harusnya ya dapat sekitar 1 triliunan lah gitu ya. Karena kan ya lu lihat sendiri lah filmnya, banyak mobil ditebalikin, kemudian juga peluru juga berapa yang dihabisin, ledakan-ledakan, ancur-ancuran dan segala macemnya. Tapi menurut gua, terlepas dari itu semua, ini film sih ya meninggalkan kesan yang baik lah di gua ya. Walaupun ada juga kejadian kocak lain kayak misalnya, nah gua masih nggak ngerti nih ya, lu tolong komen di bawah ya. Itu nanti ada satu, ini bukan spoiler yang gimana banget sih. Ada satu momen di mana si salah satu penjahatnya itu kena bedil. Gue juga nggak tahu, gue nggak terlalu ngedalamin pistol laras panjang. Di belakangnya si penjahat ini ada kayak kaca gitu, kaca bank, dan dia tuh mental. Nah, gue nggak tahu ya apakah recoil atau lontaran dari si pistol kalau kena ke badan manusia tuh bisa segitunya. Dan itu nggak cuma sekali. Seingat gue ada 2. Yang satunya lagi di belakangnya itu ada kayak, lu tau nggak sih di Amerika ada suka papan iklan bentuknya kaca ada di tengah jalan. Kadang-kadang ada suka di samping tempat penyeberangan jalan gitu. Nah itu juga si penjahatnya kena bedil dan mental kena kaca itu. Ya kalau kita mau ngomongin Michael Bay sih ya lagi-lagi ya Michael Bay ya demen aja gitu sama ancur-ancuran kayak gitu. Dan sebagai penutup, nanti ada juga satu karakter yang pada akhirnya dia meragukan moral kompasnya sendiri dengan ngelakuin hal yang seharusnya secara hukum ya nggak usah dilakuin atau jangan dilakuin ya. Objectively speaking, sebenarnya ada sisi di mana kejar-kejarannya membosankan juga sih, karena
Ya berulang-ulang lah, nego lah, kabur lagi, nego lagi, kabur lagi, nego lagi, kabur lagi. Ya demi bikin Denny ini nyerah, polisi ngabisin banyak banget resources. Kota juga dibikin acak-acakan dan... Ya tapi overall buat gue tetap worth it lah buat ditonton. Lu kudu coba. Segitu aja review gue kali ini. Semoga bisa menghibur hati yang bertanya-tanya kapan dirinya kaya. Akhir kata, ciao Bella. Eiza Gonzalez. Tipe-tipe cewek yang kalau nembak gue bakal gue terima tuh. 2.000 dah nggak apa-apa.